Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif 2024 pada Kamis pagi. MK menangani sengketa hasil pileg di 4 provinsi dengan agenda pembacaan pokok permohonan. Sidang di ruang panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menangani perkara selisih hasil pileg untuk Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan. Sementara panel 2 dengan Hakim Saldi Isra selaku pimpinan sidang mendengar keterangan pemohon dari wilayah Papua. Di panel 3, Hakim MK yang dipimpin atau sidang MK yang dipimpin Hakim Arief Hidayat menangani sengketa pileg di Sumatera Selatan. Kita akan pantau bagaimana jalannya sidang sengketa pileg di gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah siap jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Mahkamah Konstitusi. Tifal, dari semua panel sidang yang sedang berjalan, apa gugatan yang jadi perhatian dari 4 provinsi ini? Saya coba mulai dulu dengan satu peristiwa yang berlangsung yang saya cermati pagi tadi di ruang sidang panel 3 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Hakim Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Satu hal yang saya cermati saat itu adalah ketidakhadiran dari 2 komisioner Komisi Pemilihan Umum selaku termohon atas gugatan yang dilayangkan oleh Partai Amanat Nasional atas sengketa hasil pemilihan legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu Hakim Arief Hidayat hendak menanyakan adanya poin dari yang disampaikan pihak pemohon bahwa ada dugaan pembukaan kotak suara yang berlangsung dalam proses rangkaian pemilihan legislatif saat itu, dan ia hendak mengonfirmasi hal itu kepada Komisi Pemilihan Umum. Sayangnya perwakilan KPU menyampaikan kepada jajaran Hakim Konstitusi yang berada di panel 3 bahwa 2 komisioner, dalam hal ini Yulianto Sudrajat dan Idam Holik, tidak dapat hadir dalam sidang yang berlangsung pada sesi pagi tadi dengan alasan melakukan persiapan untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Saat itu ia tidak bisa menutupi kekesalannya yang saya tangkap begitu, karena ia langsung menyatakan bahwa apakah di sidang MK ini tidak penting. Bahkan ia sempat menyinggung juga sikap dari Komisi Pemilihan Umum yang menurutnya tidak serius juga dalam mengikuti rangkaian pemilihan ataupun juga rangkaian PHPU di masa pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Hal itulah yang kemudian ditekankan oleh Arief Hidayat untuk seprinsipal di pihak termohon ini diharapkan untuk bisa hadir untuk kemudian bisa memberikan tanggapan atas poin-poin permohonan yang dilayangkan pihak pemohon dan argumentasi yang dilayangkan oleh pihak pemohon untuk kemudian dielaborasi dan juga coba dikorelasikan lagi dengan bukti-bukti ataupun juga keterangan dari pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Itu yang terjadi pada pagi tadi. Sementara untuk poin berhubungan langsung dengan agenda sidang hari ini, sebetulnya total dari yang berlangsung 81 agenda perkara sidang untuk sepanjang hari ini di tanggal 2 Mei 2024. Untuk sesi pagi baru penanganan untuk 4 provinsi. Itu baru berlangsung pada pagi hari ini ya, dari pukul 8 pagi hingga setidaknya sampai dengan saat ini lewat dari pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kebanyakan penanganan perkara berhubungan langsung dengan selisih suara yang berlaku di pemilihan legislatif tingkat daerah, baik itu di DPRD provinsi maupun juga DPRD tingkat kabupaten kota. Kalau kita mengerucut lagi pada proses ataupun juga selisih hasil pemilihan umum untuk tingkat DPR RI, saya mencermati ada 2 kasus di sini atau 2 perkara, dan itu keduanya berlangsung proses sidangnya di ruang panel 1 Gedung Utama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Poin pertama atau gugatan pertama datang dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Mereka menyebut ada selisih suara atau perpindahan suara dari P3 ke partai lain, yakni Partai Garuda, dengan besaran 0,13%, dan mereka mengharapkan hasil selisih ataupun juga selisih hasil pemilihan umum ini bisa memposisikan permohonan dari pihak pemohon ini dikabulkan, bahwa suara P3 yang unggul dan perpindahan suara ini tidak bisa berlaku sesuai dengan keputusan ataupun juga surat keputusan yang dikeluarkan KPU pada 20 Maret 2024 yang lalu. Kemudian poin yang kedua atau gugatan kedua yang cukup menarik dicermati adalah gugatan yang dilayangkan oleh Partai Nasdem.
Gugatan Partai Nasdem ini meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan mereka. Telah terjadi perpindahan suara dari Partai Nasdem ke partai lainnya yang juga menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2024, persisnya adalah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Seharusnya untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 2, Nasdem ini mendapatkan perolehan suara 336 ribu lebih suara dan PDIP mendapatkan 333 ribuan suara. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Nah, sehingga mereka dari dua pihak ini meminta agar seluruh hasil suara ini yang dikabulkan adalah versi dari pihak pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Paskalis. Baik, terima kasih. Laporan Anda langsung dari gedung MK Tifal Solesa.